Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema 23 jam gosip datang. Kamu sedang diinginkan oleh 3 orang lawan jenis. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Energi pertama langsung dibuka oleh Ace of Wands. Dan di sini semuanya terasa begitu hidup, begitu kuat, dan begitu penuh dorongan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Ini bukan sekedar rasa tertarik biasa yang datang lalu pergi. Ini adalah energi yang muncul seperti percikan api yang tiba-tiba menyala di dalam diri seseorang tanpa peringatan. Perasaan ini datang dengan cepat, terasa panas, dan membawa dorongan yang membuat seseorang tidak bisa berpura-pura tidak merasakannya. Ada seseorang yang melihat kamu dan langsung merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak dia rasakan kepada orang lain. Kehadiran kamu seperti membangkitkan sisi dalam dirinya yang selama ini mungkin tertidur, bahkan mungkin sudah lama tidak dia rasakan lagi. Kamu membuat dia merasa hidup, membuat dia merasa bersemangat, dan membuat dia kembali terhubung dengan emosinya sendiri. Orang pertama ini tidak hanya melihat kamu dari luar, dia melihat aura kamu, dia merasakan energi kamu, dia menangkap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Di matanya, kamu adalah sosok yang punya daya tarik alami, yang tidak perlu berusaha keras untuk menarik perhatian. Kamu terlihat berani, terlihat berbeda, dan memiliki sesuatu yang membuat dia merasa tertarik tanpa alasan yang jelas. Tapi justru karena perasaan itu datang begitu kuat, dia tidak langsung bergerak, dia tidak langsung mendekat, dia tidak langsung menunjukkan apa yang dia rasakan. Masuk ke energi Four of Swords, disinilah terlihat bahwa orang pertama ini memilih untuk menahan dirinya. Dia memilih diam, dia memilih mengamati dari jauh. Dia lebih nyaman memperhatikan kamu tanpa terlibat langsung. Dia seperti sedang memberi dirinya waktu untuk memahami perasaannya sendiri. Dia tidak ingin terburu-buru, dia tidak ingin salah langkah. Ada banyak hal yang dia pikirkan, ada keraguan yang muncul, ada ketakutan yang mungkin dia sembunyikan. Bisa jadi dia pernah terluka sebelumnya, atau dia merasa situasinya tidak memungkinkan untuk bergerak saat ini. Jadi dia memilih untuk tetap berada di posisi aman, meskipun di dalam dirinya ada dorongan yang sangat kuat untuk mendekat. Orang ini sebenarnya sudah memikirkan kamu cukup lama. Ini bukan perasaan yang baru muncul kemarin. Ini adalah sesuatu yang sudah dia rasakan, sudah dia pikirkan, dan sudah dia simpan dalam diam. Dia mungkin terlihat biasa saja di luar, tapi di dalam pikirannya, kamu sering muncul. Dia memperhatikan kamu lebih dari yang kamu sadari. Dia tahu hal-hal kecil tentang kamu yang mungkin orang lain tidak perhatikan. Tapi tetap saja, dia belum siap untuk melangkah. Dia masih menunggu waktu yang dia anggap tepat, atau mungkin dia masih menunggu keberanian itu benar-benar terkumpul. Kemudian energi kedua masuk melalui Ace of Cups, dan di sini suasananya langsung berubah menjadi lebih lembut, lebih dalam, dan lebih emosional. Jika orang pertama dipenuhi dengan gairah dan ketertarikan yang kuat, orang kedua ini datang dengan perasaan yang tulus dan tenang. Ini bukan tentang ketertarikan sesaat, ini adalah tentang hati. Ini adalah tentang perasaan yang tumbuh perlahan, tapi memiliki kedalaman yang sangat kuat. Orang kedua ini melihat kamu bukan hanya sebagai seseorang yang menarik, tapi sebagai seseorang yang membuat dia merasa nyaman. Kamu adalah tempat yang terasa aman bagi dia, tempat di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus berpura-pura. Perasaan orang kedua ini kemungkinan sudah ada sejak lama. Dia mungkin sudah menyimpan rasa itu diam-diam tanpa kamu sadari. Dia mungkin sudah melalui banyak momen bersama kamu, atau bahkan hanya dengan melihat kamu dari jauh, dia sudah cukup bahagia. Perasaannya tidak meledak-ledak seperti orang pertama, tapi justru karena itu, perasaannya terasa lebih stabil dan lebih nyata. Dia benar-benar peduli, dia benar-benar merasakan koneksi itu. Namun, masuk ke Two of Swords, terlihat bahwa orang kedua ini juga tidak berada dalam posisi yang mudah. Dia berada dalam dilema, dia bingung harus bagaimana.
Di satu sisi, dia ingin jujur tentang perasaannya. Dia ingin mengungkapkan apa yang dia rasakan. Tapi di sisi lain, dia takut. Dia takut kehilangan kamu. Dia takut jika perasaannya tidak terbalas. Dia takut jika hubungan yang sudah ada berubah menjadi canggung. Jadi, dia memilih untuk menutup dirinya. Dia memilih untuk terlihat biasa saja. Dia berpura-pura tidak ada apa-apa. Padahal di dalam hatinya, perasaan itu terus berkembang. Kemudian energi ketiga muncul melalui Queen of Pentacles, dan di sini terlihat sosok yang berbeda lagi. Orang ketiga ini melihat kamu dengan cara yang sangat stabil dan realistis. Dia tidak hanya melihat kamu dari sisi perasaan, tapi juga dari sisi kehidupan. Di matanya, kamu adalah seseorang yang berharga, seseorang yang bisa dia banggakan, seseorang yang memiliki kualitas untuk menjadi pasangan jangka panjang. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang bisa dia bangun masa depan bersama, bukan hanya sekedar hubungan sementara. Masuk ke Ten of Pentacles, ini memperkuat bahwa niat orang ketiga ini adalah yang paling serius di antara semuanya. Dia tidak bermain-main, dia memikirkan masa depan, dia memikirkan stabilitas, dia memikirkan kehidupan yang bisa dibangun bersama kamu dalam jangka panjang. Bahkan bisa jadi dia sudah membayangkan bagaimana kehidupan bersama kamu nanti, bagaimana hubungan itu berkembang, dan bagaimana kalian bisa saling mendukung dalam kehidupan masing-masing. Ini bukan sekedar perasaan, tapi sudah masuk ke level komitmen dalam pikirannya. Kemudian Page of Pentacles menunjukkan bahwa dia tidak hanya berhenti di niat, dia mulai bergerak, tapi dengan cara yang perlahan dan nyata. Dia mungkin mulai lebih sering hadir dalam hidup kamu. Dia mulai mencari cara untuk berkomunikasi lebih banyak. Dia mulai menunjukkan perhatian melalui tindakan kecil yang konsisten. Dia tidak terburu-buru, tapi dia juga tidak diam. Dia bergerak dengan pasti, sedikit demi sedikit, tapi dengan arah yang jelas. Masuk ke Eight of Wands, disinilah semua energi mulai berubah menjadi lebih cepat. Yang sebelumnya terasa diam, mulai bergerak. Yang sebelumnya tersembunyi, mulai terlihat. Akan ada perubahan dalam waktu dekat. Akan ada komunikasi yang tiba-tiba meningkat. Akan ada momen di mana kamu mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang berkembang di sekitar kamu. Energi yang tadinya hanya berupa perasaan di dalam hati, mulai berubah menjadi tindakan nyata yang bisa kamu lihat dan rasakan. Dan akhirnya semuanya ditutup oleh King of Swords yang membawa energi kejelasan. Ini adalah titik di mana tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi perasaan yang disembunyikan terlalu lama. Akan ada seseorang yang akhirnya mengambil keputusan, seseorang yang akhirnya berani berbicara dengan jujur. Dia akan mengungkapkan apa yang selama ini dia rasakan dengan cara yang jelas dan tegas, tidak berbelit-belit, tidak setengah-setengah. Dari ketiga energi ini, hanya satu yang akan benar-benar melangkah maju dengan keberanian penuh. Dan ketika itu terjadi, kamu akan mulai melihat semuanya dengan lebih jelas. Kamu akan mulai mengerti siapa yang selama ini hanya mengamati, siapa yang hanya menyimpan perasaan, dan siapa yang benar-benar siap untuk hadir dalam hidup kamu dengan niat yang nyata. Pada akhirnya, semua ini bukan hanya tentang siapa yang punya perasaan, tapi tentang siapa yang berani memperjuangkan perasaan itu menjadi sesuatu yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Seperti apa sosok orang pertama yang menginginkanmu? Energi orang pertama ini langsung terbuka dari Ace of Swords, dan ini menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang cara berpikirnya sangat tajam, sangat jernih, dan penuh dengan keinginan untuk memahami sesuatu secara objektif. Dia bukan tipe orang yang bergerak berdasarkan emosi sesaat atau impuls tanpa arah, melainkan seseorang yang lebih sering menggunakan logika, analisis, dan pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan. Dalam hidupnya, dia terbiasa melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang, mencoba menyusun fakta, dan memastikan bahwa apa yang dia lakukan benar-benar memiliki dasar yang kuat. Cara dia memandang dunia cenderung lebih dalam dibandingkan orang pada umumnya, karena dia mampu menangkap detail-detail kecil yang sering kali terlewat oleh orang lain tanpa disadari. Ketika dia memperhatikan kamu, itu bukan sekedar melihat secara biasa. Dia benar-benar mengamati. Dia mencoba membaca pola perilaku kamu, memahami cara kamu berbicara, memperhatikan bagaimana kamu bereaksi dalam situasi tertentu. Bahkan mungkin dia juga mencoba menangkap bahasa tubuh kamu dan energi yang kamu pancarkan. Dalam diam, dia seperti sedang mengumpulkan potongan-potongan informasi tentang kamu, lalu menyusunnya menjadi gambaran yang lebih utuh di dalam pikirannya. Dia ingin memahami siapa kamu sebenarnya, bukan hanya versi luar yang terlihat oleh semua orang, tetapi juga sisi dalam yang tidak selalu kamu tunjukkan kepada dunia.
lalu masuk ke Ace of Cups, dan di sini terlihat kontras yang menarik dari dirinya. Di balik logika dan ketajaman pikirannya, ternyata dia memiliki sisi emosional yang sangat dalam dan tulus. Dia bukan orang yang mudah jatuh cinta, karena dia cenderung selektif dan berhati-hati dalam membuka hatinya. Namun ketika perasaan itu muncul, itu bukan sesuatu yang setengah-setengah. Perasaannya mengalir dengan alami, tanpa dibuat-buat dan penuh kejujuran. Dia tidak menyukai permainan hati, tidak suka hubungan yang tidak jelas, dan lebih memilih sesuatu yang benar-benar memiliki makna daripada sekedar kedekatan tanpa arah. Perasaan dia terhadap kamu bukan hanya sekedar ketertarikan biasa. Ini sudah mulai menyentuh lapisan emosional yang lebih dalam, meskipun dia mungkin belum sepenuhnya mengungkapkannya secara terbuka. Di dalam dirinya, ada rasa ingin dekat, ingin memahami lebih jauh, dan ingin membangun koneksi yang lebih bermakna. Namun karena sifatnya yang berhati-hati, dia mungkin masih menahan diri untuk tidak terburu-buru dalam menunjukkan apa yang dia rasakan secara langsung. Masuk ke King of Pentacles, energi ini menggambarkan bahwa dia adalah sosok yang sangat stabil, dewasa, dan memiliki pendekatan yang realistis terhadap kehidupan. Dia kemungkinan sudah cukup mapan, baik secara finansial, mental, maupun cara berpikir. Dia bukan tipe yang menyukai hubungan yang tidak jelas arah dan tujuannya. Sebaliknya, dia lebih tertarik pada hubungan yang memiliki fondasi kuat, stabil, dan bisa berkembang dalam jangka panjang. Ketika dia mendekati seseorang, itu berarti dia sudah mempertimbangkan banyak hal, termasuk potensi masa depan dari hubungan tersebut. Saat dia melihat kamu, dia tidak hanya melihat kamu sebagai seseorang yang menarik, tetapi sebagai sosok yang memiliki nilai. Dia melihat potensi dalam diri kamu, sesuatu yang membuat kamu berbeda dari yang lain. Dalam pandangannya, kamu adalah seseorang yang layak untuk dihargai dan diperhitungkan, bukan sekedar hadir lalu menghilang tanpa makna. Dari segi fisik, energi King of Pentacles seringkali menggambarkan seseorang dengan penampilan yang rapi, bersih, dan memiliki aura yang terasa berkelas tanpa harus berlebihan. Postur tubuhnya cenderung stabil, bisa sedikit berisi atau proporsional, tidak terlalu kurus, dengan kesan yang kuat namun tetap tenang. Wajahnya biasanya menunjukkan ketegasan, dengan ekspresi yang tidak terlalu banyak berubah, tetapi tatapannya dalam dan penuh makna. Kulitnya bisa cenderung hangat, seperti sawo matang atau tone yang natural, dan secara keseluruhan auranya memancarkan kematangan dan ketenangan. Gaya berpakaian dia biasanya sederhana, tidak mencolok, tetapi tetap terlihat elegan dan memiliki kualitas yang baik. Masuk ke Page of Swords, ini menunjukkan sisi lain dari dirinya yang penuh rasa ingin tahu. Dia mungkin diam-diam memperhatikan kamu tanpa kamu sadari. Dia bisa saja mengamati dari kejauhan, memperhatikan aktivitas kamu, atau mencari tahu lebih banyak tentang kamu melalui cara-cara yang tidak langsung. Ini bukan dalam konteks negatif, tetapi lebih ke arah dia ingin memahami kamu lebih dalam sebelum benar-benar mendekat. Dia tidak ingin salah langkah, jadi dia mengumpulkan informasi terlebih dahulu, memastikan bahwa apa yang dia rasakan dan lihat memang sesuai dengan kenyataan. Ada rasa penasaran yang cukup besar dalam dirinya terhadap kamu. Dia ingin tahu siapa kamu sebenarnya, bagaimana kepribadian kamu, bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain, dan apakah kamu benar-benar seperti yang dia bayangkan selama ini. Proses pengamatan ini membuat dia semakin yakin atau justru semakin tertarik untuk mengenal kamu lebih jauh. Kemudian Three of Pentacles menunjukkan bahwa ada kemungkinan kamu dan dia berada dalam satu lingkup lingkungan yang sama. Bisa saja kalian berada di tempat kerja yang sama, berada dalam komunitas yang sama, terlibat dalam proyek yang sama, atau setidaknya sering berada dalam situasi di mana kalian bisa saling melihat dan berinteraksi secara tidak langsung. Dari situ, dia memiliki kesempatan untuk mengamati kamu dalam konteks yang lebih nyata, melihat bagaimana kamu bersikap dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kamu bekerja sama dengan orang lain, dan bagaimana kamu menunjukkan diri kamu di lingkungan sosial. Dari pengamatan itu, ketertarikannya semakin berkembang. Dia melihat sisi profesional kamu, sisi sosial kamu, dan bagaimana kamu berperan di dalam lingkungan tersebut. Semua itu menjadi bagian dari alasan kenapa dia semakin menghargai kamu. Masuk ke Nine of Pentacles, ini menjelaskan dengan sangat jelas kenapa kamu begitu menarik di matanya. Dia melihat kamu sebagai sosok yang mandiri, kuat, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kamu tidak terlihat bergantung pada orang lain, dan justru memiliki nilai dan kualitas yang membuat kamu terlihat utuh sebagai individu.
Hal ini membuat dia semakin menghormati kamu, karena dia melihat bahwa kamu adalah seseorang yang sudah memiliki fondasi hidup yang baik. Dalam pandangannya, kamu bukan orang biasa. Kamu memiliki kelas dalam cara kamu membawa diri, dalam cara kamu berpikir, dan dalam cara kamu menjalani hidup. Dan itu adalah sesuatu yang sangat dia hargai dan kagumi. Namun kemudian masuk ke Ten of Wands dan Eight of Swords, di sini terlihat bahwa meskipun ada ketertarikan dan kekaguman, dia juga merasakan beban yang cukup besar di dalam dirinya. Ada banyak hal yang membuat dia merasa tertekan atau terbebani. Bisa jadi itu berasal dari tanggung jawab yang sedang dia pikul, kondisi hidup yang sedang dia jalani, atau bahkan konflik internal dalam pikirannya sendiri. Dia mungkin merasa bahwa mendekati kamu bukanlah hal yang sederhana. Ada banyak pertimbangan yang harus dia pikirkan. Ada rasa takut untuk salah langkah, ada kekhawatiran tentang konsekuensi, dan ada kecenderungan untuk overthinking yang membuat dia terjebak dalam pikirannya sendiri. Kadang dia ingin maju, tapi di saat yang sama dia juga menahan diri karena merasa belum siap atau belum cukup aman untuk melangkah. Masuk ke King of Cups, ini menunjukkan bahwa secara emosional, dia adalah seseorang yang sangat dalam, tetapi juga sangat terkontrol. Dia mampu merasakan banyak hal, tetapi tidak selalu menunjukkannya secara terbuka. Dia lebih memilih untuk menjaga perasaannya tetap stabil, tidak meledak-ledak, dan tidak terlalu mudah dibaca oleh orang lain. Dari luar, dia mungkin terlihat tenang, bahkan cenderung dingin atau sulit ditebak. Tetapi di dalam dirinya, ada lautan emosi yang cukup dalam yang dia simpan sendiri. Dia adalah tipe yang tidak akan langsung mengungkapkan cinta secara terang-terangan. Dia lebih memilih untuk merasakan, memahami, dan menjaga perasaannya dalam diam, sambil menunggu waktu yang tepat untuk membuka diri jika memang situasinya memungkinkan. Dan akhirnya ditutup dengan King of Wands yang menunjukkan sisi lain yang sangat kuat dari dirinya. Di balik semua kontrol, logika dan emosi yang tersembunyi, dia sebenarnya memiliki keberanian, karisma dan daya tarik yang besar. Jika suatu saat dia memutuskan untuk maju, dia bisa berubah menjadi sosok yang sangat percaya diri, tegas dan jelas dalam menunjukkan perasaannya. Dia tidak akan setengah-setengah ketika sudah yakin, dan ketika dia bergerak, energinya akan terasa sangat kuat dan sulit untuk diabaikan. Dari segi fisik dan aura, King of Wands biasanya memancarkan kehadiran yang kuat, tatapannya tajam, penuh keyakinan, dan mampu menarik perhatian tanpa harus banyak bicara. Postur tubuhnya tegap, menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi, dan ada kesan dominan yang natural, bukan dipaksakan. Ketika dia berada di suatu ruangan, orang-orang di sekitarnya bisa langsung merasakan kehadirannya, karena energinya memang cukup mencolok, penuh karisma, dan memiliki daya tarik yang membuat orang lain memperhatikan secara spontan. Dari kombinasi energi yang muncul, gambaran zodiaknya terlihat cukup kuat mengarah ke beberapa karakter yang berbeda, namun saling melengkapi satu sama lain. Energi seperti King of Pentacles dan King of Cups menunjukkan sosok yang stabil, dewasa dan punya kontrol diri yang baik, sehingga ini sangat selaras dengan karakter Taurus yang dikenal membumi, konsisten dan menghargai kenyamanan serta keamanan dalam hubungan. Selain itu, ada juga kesan kuat dari Capricorn yang identik dengan fokus jangka panjang, disiplin dan cara berpikir yang realistis dalam membangun masa depan. Kemudian, dari sisi analitis dan cara dia mengamati serta membaca situasi, energi Ace of Swords dan Page of Swords sangat mencerminkan karakter Virgo yang detail, teliti dan cenderung memproses segala sesuatu dengan logika sebelum bertindak. Ini juga diperkuat dengan cara dia memperhatikan kamu secara diam-diam dan mencoba memahami kamu secara mendalam sebelum benar-benar mendekat. Dari sisi emosi yang dalam namun cenderung tertutup, energi King of Cups dan Eight of Swords mengarah pada karakter Scorpio yang dikenal memiliki perasaan kuat, intens, tetapi tidak mudah ditunjukkan keluar. Ada lapisan emosi yang dalam di balik sikap tenang yang dia tampilkan. Sementara itu, Ace of Cups membawa energi perasaan yang tulus, lembut, dan mengalir alami, yang juga bisa berkaitan dengan Pisces. Zodiak ini cenderung sensitif secara emosional, intuitif, dan memiliki kemampuan untuk merasakan koneksi yang dalam dengan seseorang tanpa perlu banyak penjelasan. Di sisi lain, King of Wands menunjukkan sosok yang penuh karisma, percaya diri, dan memiliki daya tarik kuat yang memancarkan kepemimpinan alami.
Energi ini sangat cocok dengan karakter Leo atau Aries, yang dikenal berani mengambil langkah, ekspresif, dan tidak ragu untuk menunjukkan kehadirannya secara langsung ketika sudah yakin. Dan terakhir, kombinasi Ace of Swords serta Page of Swords juga memperkuat sisi pemikir yang cepat tanggap, objektif, dan observatif, yang kembali selaras dengan energi Aquarius yang cenderung unik, independen, dan memiliki cara pandang yang berbeda dari kebanyakan orang. Lalu, seperti apa sosok orang kedua yang menginginkanmu? Energi orang kedua ini langsung dibuka oleh Ten of Cups, dan dari sini terlihat bahwa sejak awal, sosok ini melihat kamu sebagai gambaran kebahagiaan yang utuh dalam hidupnya. Perasaan yang muncul bukan hanya sekadar ketertarikan biasa, melainkan rasa nyaman yang dalam, rasa damai yang sulit dijelaskan, dan sensasi seolah-olah kamu adalah tempat pulang secara emosional bagi dia. Dalam pikirannya, kamu bukan hanya seseorang yang menarik untuk dikenali, tetapi seseorang yang menghadirkan perasaan lengkap ketika dibayangkan. Ada kehangatan yang muncul ketika dia memikirkan kamu, seperti sebuah harapan akan hubungan yang harmonis, penuh pengertian, dan berjalan dengan stabil tanpa banyak konflik yang menguras energi. Tanpa kamu sadari, dia mungkin sudah beberapa kali membayangkan skenario kehidupan bersama kamu dalam versi yang ideal. Bukan hanya tentang hubungan romantis semata, tetapi juga tentang bagaimana kalian bisa saling mendukung, saling memahami, dan membangun kehidupan yang terasa selaras secara emosional. Energi Ten of Cups ini menunjukkan bahwa sejak awal, perasaannya bukan sesuatu yang dangkal, melainkan sudah menyentuh bagian terdalam dari keinginannya akan kebahagiaan yang nyata dan berkelanjutan. Namun kemudian masuk ke The Devil, dan di sini terlihat bahwa perasaan tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan sederhana atau ringan. Justru ada keterikatan yang cukup kuat yang muncul dalam dirinya. Perasaan ini bisa terasa seperti ketertarikan yang intens, yang kadang sulit dia kontrol sepenuhnya. Ada kemungkinan dia sering memikirkan kamu berulang-ulang, bahkan di saat dia tidak menginginkannya. Energi ini menunjukkan adanya semacam daya tarik yang bersifat magnetis, yang membuat dia sulit melepaskan fokusnya dari kamu. Di sisi lain, The Devil juga menunjukkan adanya konflik internal. Dia bisa saja merasa ingin mendekat, ingin memiliki, dan ingin lebih dekat secara emosional. Tetapi di saat yang sama, dia juga merasa takut kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Perasaan ini bisa membuat dia berada dalam posisi yang sedikit rumit, karena semakin dia mencoba mengabaikan, justru semakin kuat rasa itu muncul ke permukaan. Jadi, ketertarikan dia bukan sekadar rasa suka biasa, tetapi sudah masuk ke dalam intensitas yang cukup dalam, dan terkadang membingungkan bagi dirinya sendiri. Lalu muncul Knight of Pentacles, yang membawa energi yang jauh lebih tenang dan terkontrol. Sosok ini menggambarkan seseorang yang sangat berhati-hati dalam bertindak. Dia tidak terburu-buru, dia tidak ingin mengambil langkah tanpa perhitungan yang matang. Dalam hal perasaan, dia cenderung memilih untuk bergerak perlahan, memastikan bahwa setiap langkah yang dia ambil benar-benar aman dan stabil. Dia adalah tipe orang yang percaya bahwa sesuatu yang baik membutuhkan waktu untuk berkembang dengan benar. Dia tidak tertarik pada hubungan yang instan atau penuh ketidakpastian. Sebaliknya, dia lebih memilih sesuatu yang konsisten, jelas arahnya, dan memiliki potensi jangka panjang. Ketika dia tertarik pada kamu, itu berarti dia sudah mempertimbangkan banyak hal, bukan hanya perasaan sesaat, tetapi juga bagaimana hubungan itu bisa berkembang ke depan secara realistis. Dari segi fisik, Knight of Pentacles biasanya menggambarkan sosok yang tampil sederhana, namun rapi dan terawat. Penampilannya tidak mencolok, tetapi tetap memberikan kesan bersih dan profesional. Tubuhnya cenderung proporsional, dengan aura yang stabil dan tidak berlebihan. Wajahnya biasanya tenang, dengan ekspresi yang cenderung netral, namun menunjukkan ketulusan. Gaya berpakaian dia praktis dan tidak terlalu mengikuti tren yang mencolok, tetapi tetap terlihat enak dipandang karena kerapihan dan konsistensinya. Masuk ke Three of Pentacles, ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar dia berada dalam lingkup yang sama dengan kamu dalam suatu konteks tertentu. Bisa saja kalian berada di lingkungan kerja yang sama, terlibat dalam proyek yang sama, atau berada dalam komunitas yang memungkinkan adanya interaksi secara langsung maupun tidak langsung. Dari situ, dia memiliki kesempatan untuk melihat kamu dalam situasi nyata, bukan hanya dari kejauhan atau sekilas saja.
Dia memperhatikan bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kamu bersikap dalam kerjasama, dan bagaimana kamu membawa diri dalam lingkungan sosial. Dari pengamatan tersebut, dia mulai membangun rasa kagum secara perlahan. Dia melihat bahwa kamu bukan hanya menarik secara luar, tetapi juga memiliki kualitas yang terlihat dalam tindakan nyata kamu sehari-hari. Kemudian, The Hermit menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang cenderung introvert dan lebih suka menyendiri dibandingkan berada dalam keramaian. Dia bukan tipe yang banyak bicara atau mudah membuka diri kepada orang lain. Sebaliknya, dia lebih nyaman berada dalam ruang pikirannya sendiri, memproses perasaan, dan mencoba memahami segala sesuatu secara mendalam. Dia sering mengambil jarak dari situasi sosial untuk memberi dirinya waktu berpikir. Dalam kesendiriannya, justru pikiran tentang kamu menjadi semakin kuat. Dia merenungkan perasaannya, mencoba memahami apa yang sebenarnya dia rasakan, dan bagaimana dia seharusnya bersikap. Proses ini membuat dia tidak terburu-buru, tetapi juga menunjukkan bahwa perasaan tersebut terus berkembang di dalam dirinya secara diam-diam. Masuk ke Page of Wands, di sini terlihat sisi lain dari dirinya yang sebenarnya cukup penasaran dan ingin mencoba mendekat. Meskipun dia terlihat pendiam dan berhati-hati, ada dorongan dalam dirinya untuk mulai mengambil langkah kecil. Dia mungkin mulai membuka percakapan ringan, memberikan perhatian sederhana, atau menunjukkan ketertarikan melalui cara-cara yang tidak terlalu mencolok. Dia sedang mencoba mencari momen yang tepat untuk mulai membangun interaksi yang lebih dekat dengan kamu. Namun, pendekatannya tetap dilakukan dengan hati-hati dan bertahap, karena dia tidak ingin terlihat terlalu agresif atau terburu-buru. Namun, Seven of Swords menunjukkan bahwa dalam proses ini, dia tidak sepenuhnya terbuka mengenai perasaannya. Ada bagian dari dirinya yang dia simpan sendiri. Dia mungkin sengaja tidak menunjukkan apa yang sebenarnya dia rasakan secara jelas kepada orang lain, termasuk kepada kamu. Ini bukan selalu berarti sesuatu yang negatif, tetapi lebih kepada cara dia melindungi dirinya sendiri dari kemungkinan yang tidak pasti. Dia memilih untuk menjaga perasaannya tetap tersembunyi. Dia mungkin terlihat biasa saja dari luar, seolah-olah tidak ada yang berbeda. Padahal di dalam dirinya ada perasaan yang cukup dalam yang tidak dia ekspresikan secara langsung. Ini membuat dirinya terlihat misterius, karena tidak semua orang bisa dengan mudah membaca apa yang sebenarnya dia rasakan. Kemudian masuk ke The Star, dan ini menunjukkan bahwa kamu memiliki posisi yang sangat spesial dalam pandangannya. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang membawa harapan, ketenangan, dan energi yang menyegarkan dalam hidupnya. Kehadiran kamu memberikan semacam rasa optimisme yang mungkin tidak dia dapatkan dari orang lain. Kamu bisa menjadi sumber inspirasi bagi dia, bahkan tanpa kamu sadari. Dalam pikirannya, kamu adalah sosok yang membawa cahaya di tengah situasi yang mungkin terasa biasa atau bahkan berat. Kamu memberikan perasaan bahwa masih ada sesuatu yang baik, sesuatu yang layak diperjuangkan, dan sesuatu yang bisa membuat dia merasa lebih terhubung secara emosional dan spiritual. Dan akhirnya, ditutup oleh King of Cups yang menunjukkan bahwa di balik semua lapisan emosi, keraguan, dan proses internal yang dia jalani, dia sebenarnya memiliki kedewasaan emosional yang cukup tinggi. Dia mampu mengendalikan perasaannya dengan baik di luar, sehingga tidak mudah terlihat berlebihan atau impulsif. Namun di dalam dirinya, perasaan terhadap kamu sangat nyata, sangat dalam, dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Untuk ciri fisik, kemungkinan secara umum sosok ini cenderung memiliki penampilan yang rapi dan sederhana, tidak berlebihan, tetapi tetap enak dilihat dan memberikan kesan yang bersih serta terawat. Dia bukan tipe yang suka tampil mencolok atau mencari perhatian, namun justru dari kesederhanaannya itu muncul daya tarik yang terasa natural dan tidak dibuat-buat. Postur tubuhnya terlihat proporsional, memberikan kesan seimbang saat dia berdiri atau bergerak, sehingga secara keseluruhan auranya terasa nyaman untuk dilihat.
Wajahnya biasanya menunjukkan ekspresi yang tenang dan kalem. Tidak banyak perubahan emosi yang terlihat secara langsung di luar, sehingga dia sering terlihat seperti seseorang yang sulit ditebak. Tatapannya cenderung dalam dan fokus, seolah-olah dia lebih banyak mengamati daripada banyak berbicara. Hal ini membuat orang lain mungkin awalnya merasa dia pendiam, karena memang dia tidak terlalu ekspresif dalam menunjukkan perasaan secara terbuka. Dari segi gaya berpakaian, dia lebih memilih sesuatu yang praktis dan fungsional, tidak terlalu mengikuti tren yang mencolok, tetapi tetap terlihat rapi, bersih, dan enak dipandang. Pilihan pakaiannya biasanya sederhana, namun tetap memberikan kesan berkelas secara alami tanpa perlu usaha yang berlebihan. Untuk zodiaknya, salah satu energi yang paling terasa adalah Taurus, yang mencerminkan sifat sabar, konsisten, dan cenderung bergerak pelan namun pasti dalam menghadapi hubungan maupun kehidupan. Energi ini terlihat dari cara dia tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan lebih memilih memastikan semuanya aman dan stabil terlebih dahulu. Kemudian, ada juga pengaruh dari Virgo yang menunjukkan sisi analitis, pendiam, dan penuh perhatian terhadap detail. Sosok dengan energi ini biasanya memperhatikan hal-hal kecil yang sering dilewatkan orang lain, termasuk dalam memahami perasaan dan perilaku orang di sekitarnya. Dia cenderung mengamati terlebih dahulu sebelum bertindak, dan lebih nyaman memahami situasi secara menyeluruh daripada langsung terjun tanpa pertimbangan. Selain itu, energi Capricorn juga sangat kuat, yang menggambarkan karakter serius, realistis, dan berorientasi pada tujuan jangka panjang. Sosok ini biasanya memikirkan masa depan dengan matang dan tidak menyukai hubungan yang tidak jelas arah maupun tujuannya. Dia lebih memilih sesuatu yang memiliki fondasi kuat, stabil, dan bisa berkembang secara bertahap namun pasti. Di sisi emosi yang lebih dalam dan intens, muncul pengaruh dari Scorpio, yang identik dengan perasaan yang kuat, namun cenderung disimpan dalam diam. Energi ini menunjukkan adanya lapisan emosi yang tidak selalu terlihat di permukaan, karena dia lebih memilih menjaga perasaannya tetap tersembunyi dan tidak mudah dibaca oleh orang lain. Namun di balik itu, perasaannya bisa sangat dalam dan penuh intensitas. Lalu ada sentuhan lembut dari Pisces yang membawa energi idealis, penuh harapan, dan memiliki kedalaman perasaan yang halus. Ini terlihat dari cara dia bisa merasakan koneksi secara emosional dan spiritual, serta memiliki imajinasi tentang hubungan yang harmonis dan penuh makna. Pengaruh Cancer juga muncul melalui sisi emosional yang terkontrol namun tetap hangat. Energi ini menunjukkan bahwa meskipun dia mampu menjaga perasaannya agar tetap stabil di luar, di dalam dirinya terdapat kepedulian yang besar dan keinginan untuk membangun hubungan yang aman secara emosional. Terakhir, energi dari Sagittarius atau Aries terlihat dari sisi eksploratif, penasaran, dan keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru. Ini menggambarkan bagian dari dirinya yang ingin bergerak, ingin mendekat, dan ingin mengetahui lebih jauh, meskipun tetap dilakukan dengan cara yang tidak terburu-buru dan masih dalam batas kenyamanan dirinya. Dan terakhir, seperti apa sosok orang ketiga yang menginginkanmu? Energi orang ketiga ini langsung dibuka oleh Five of Pentacles. Ini menunjukkan bahwa pada awalnya, sosok ini mungkin pernah berada dalam kondisi yang tidak mudah secara emosional atau kehidupan. Dia bisa saja pernah merasa kehilangan, ditinggalkan, atau berada dalam fase di mana dia merasa tidak cukup atau tidak dianggap. Dalam konteks kamu, dia mungkin melihat kamu sebagai seseorang yang berbeda dari pengalaman hidupnya sebelumnya. Kamu terasa seperti keluar dari kekurangan yang dia rasakan. Kamu memberi kesan hangat, cukup, dan lebih baik dibanding apa yang dia alami sebelumnya. Masuk ke The Lovers, ini menunjukkan bahwa ketertarikan dia ke kamu bukan sekadar biasa. Ada rasa pilihan yang kuat, seolah-olah dia merasa kamu adalah seseorang yang berarti dan tidak bisa dia abaikan. Dia merasa ada koneksi yang cukup dalam, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional dan mungkin secara spiritual. Seolah-olah ada rasa cocok, ada rasa tertarik, dan ada rasa yang membuat dia mempertimbangkan kamu sebagai pilihan penting dalam hidupnya. Lalu, Knight of Cups menunjukkan bahwa dia mendekati kamu dengan cara yang romantis, lembut, dan penuh perasaan.
Dia bukan tipe yang kasar atau terlalu kaku. Dia cenderung mengekspresikan perasaan melalui pendekatan yang halus, perhatian kecil, kata-kata manis, atau gestur yang romantis. Dia bisa terlihat seperti seseorang yang cukup ekspresif dalam perasaan, atau setidaknya berusaha menunjukkan sisi romantisnya ketika berinteraksi dengan kamu. Namun kemudian muncul Two of Swords, yang menunjukkan bahwa meskipun dia punya perasaan, dia juga berada dalam kebingungan. Dia tidak sepenuhnya yakin dengan langkah yang harus diambil. Ada konflik dalam dirinya. Ada keputusan yang belum bisa dia ambil dengan mudah. Dia mungkin menimbang-nimbang antara mengikuti perasaannya atau mempertimbangkan logika dan situasi yang ada. Dan ini membuat dia terlihat ragu atau tidak langsung bergerak secara jelas. Masuk ke The Emperor, ini menunjukkan bahwa di balik keraguannya, dia sebenarnya adalah sosok yang punya karakter kuat, tegas, dan ingin mengontrol situasi. Dia memiliki sisi kepemimpinan. Dia ingin memegang kendali atas hidupnya sendiri. Dan ketika dia sudah yakin, dia bisa menjadi sangat jelas dalam sikapnya. Dia bukan orang yang lemah. Dia punya prinsip, punya struktur, dan cenderung ingin segala sesuatu berjalan dengan stabil dan terarah. Dari segi fisik, The Emperor biasanya menggambarkan sosok dengan postur tubuh tegap, bahu yang cukup lebar, dan aura yang dominan. Wajahnya cenderung tegas, dengan garis wajah yang kuat. Tatapannya terlihat serius dan penuh wibawa. Gaya berpakaian dia cenderung rapi, formal atau semi-formal, dan terlihat seperti seseorang yang punya posisi atau tanggung jawab. Masuk ke Page of Pentacles, ini menunjukkan bahwa meskipun dia punya sisi tegas, dalam mendekati kamu dia tetap memulai dari langkah kecil. Dia tidak langsung besar dalam tindakan. Dia belajar memahami kamu terlebih dahulu. Dia mencoba membangun koneksi secara perlahan, realistis, dan penuh pertimbangan. Dia melihat kamu sebagai sesuatu yang layak untuk diperjuangkan, tapi dia juga ingin memastikan bahwa setiap langkah yang dia ambil tidak salah. Kemudian Eight of Wands menunjukkan bahwa pada titik tertentu, energi ini akan bergerak cukup cepat. Apa yang tadinya tertunda bisa mulai bergerak. Komunikasi bisa meningkat. Interaksi bisa menjadi lebih sering dan lebih jelas. Seolah-olah setelah fase ragu dan diam, akan ada momen percepatan yang membuat semuanya mulai terlihat lebih nyata. Lalu The Moon menunjukkan bahwa di balik semua ini, masih ada hal-hal yang belum sepenuhnya jelas. Ada perasaan yang disembunyikan, ada intuisi yang kuat, tapi belum sepenuhnya terungkap dalam bentuk tindakan nyata. Bisa jadi dia masih menyimpan perasaan tanpa mengungkapkannya secara langsung, atau ada hal-hal yang membuat situasi ini terasa sedikit misterius, tidak sepenuhnya transparan. Dan akhirnya ditutup oleh Queen of Cups, ini menunjukkan bahwa perasaan dia terhadap kamu sangat dalam, lembut, dan penuh empati. Dia melihat kamu sebagai sosok yang penuh kasih, yang punya hati yang hangat, dan yang bisa memahami emosi orang lain dengan baik. Dalam hatinya, kamu bukan sekadar ketertarikan biasa. Kamu adalah seseorang yang membuat dia merasa diterima secara emosional, seseorang yang bisa menyentuh sisi perasaannya yang paling dalam. Secara umum, sosok ketiga ini cenderung memiliki aura yang cukup kuat dan berwibawa, sehingga keberadaannya mudah terasa, bahkan tanpa dia banyak berbicara. Postur tubuhnya terlihat tegap dan memancarkan rasa percaya diri yang natural. Seolah dia tahu bagaimana membawa dirinya dalam berbagai situasi tanpa perlu berusaha terlalu keras untuk terlihat menonjol. Dari cara dia berdiri dan bergerak saja, sudah terpancar kesan stabil, mantap, dan punya kontrol diri yang baik. Wajahnya cenderung tegas dengan tatapan yang dalam, yang seringkali membuat orang lain merasa sedikit terbaca atau justru penasaran dengan apa yang sebenarnya dia pikirkan. Ekspresi yang ditunjukkan biasanya terlihat serius dan tidak terlalu ekspresif, namun justru dari ketenangan itu muncul daya tarik tersendiri yang memberi kesan kuat dan tidak mudah digoyahkan. Dalam hal gaya berpakaian, dia lebih memilih tampilan yang rapi, cenderung formal atau elegan. Dia tidak terlalu mengikuti tren yang berlebihan, tetapi tetap memperhatikan detail sehingga penampilannya selalu terlihat terjaga dan enak dilihat. Kesan yang muncul bukan sekadar rapi, tetapi juga menunjukkan bahwa dia punya standar tersendiri dalam merawat dirinya. Menariknya, sosok ini sering terlihat lebih dewasa atau matang dibanding usianya, baik dari cara berpikir, bersikap, maupun cara dia membawa diri.
Hal ini membuat orang lain cenderung melihatnya sebagai figur yang bisa diandalkan dan memiliki kedewasaan emosional yang cukup kuat. Meski di luar terlihat serius dan terjaga, ketika dia berada di dekat orang yang dia sukai atau orang yang dia percayai, ekspresinya bisa berubah menjadi lebih lembut dan hangat. Di balik semua itu, ada kesan protektif yang kuat dalam cara dia membawa diri. Dia seperti seseorang yang secara alami ingin menjaga, melindungi dan memastikan orang-orang di sekitarnya merasa aman. Kombinasi antara ketegasan, kedewasaan dan sisi lembut yang hanya muncul pada momen tertentu inilah yang membuat sosok ini terasa menarik, dalam, dan memiliki kehadiran yang sulit untuk diabaikan. Energi kartu ini mengarah pada kombinasi zodiak yang memberi gambaran tentang sosok yang cukup kompleks, namun tetap stabil secara karakter. Ada pengaruh Taurus yang terlihat dari sifatnya yang sabar, konsisten, dan cenderung bergerak pelan tapi pasti dalam mengambil keputusan. Dari sisi ini, dia bukan tipe yang terburu-buru, melainkan lebih memilih memastikan semuanya berjalan dengan aman dan terencana. Kemudian ada energi Virgo yang menonjol dalam cara dia berpikir yang analitis, detail, dan cukup pendiam dalam mengekspresikan apa yang ada di pikirannya. Dia lebih suka mengamati terlebih dahulu sebelum berbicara atau bertindak, sehingga sering terlihat hati-hati dan penuh pertimbangan dalam banyak hal. Pengaruh Capricorn juga kuat, terutama dalam hal kedewasaan sikap, cara pandang realistis, serta fokus pada tujuan jangka panjang. Sosok ini cenderung memiliki visi yang jelas dan tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang bersifat sementara, karena dia lebih menghargai stabilitas dan hasil yang bisa bertahan lama. Di sisi yang lebih dalam, ada sentuhan energi Scorpio yang membuat emosinya terasa intens, namun tidak selalu terlihat di permukaan. Dia bisa menyimpan banyak hal dalam dirinya, termasuk perasaan yang kuat atau pengalaman yang membentuk kedalaman batinnya, sehingga tidak semua orang bisa benar-benar memahami apa yang dia rasakan. Selain itu, energi Pisces membawa sisi lembut, penuh empati, dan idealis dalam dirinya. Di balik sikapnya yang tenang, ada hati yang sebenarnya tulus dan mudah terhubung dengan perasaan orang lain. Bahkan seringkali memiliki harapan atau mimpi yang ia jaga dalam diam. Pengaruh Cancer juga terlihat dari bagaimana dia bisa bersikap emosional, namun tetap terkontrol. Dia memiliki kemampuan untuk menjaga perasaannya agar tidak terlalu berlebihan, sambil tetap menunjukkan kepedulian dan perhatian yang hangat kepada orang-orang yang berarti baginya. Terakhir, ada sentuhan energi dari Sagittarius atau Aries yang muncul sebagai sisi eksploratif, penasaran, dan penuh semangat untuk mencoba hal-hal baru. Walaupun tidak selalu terlihat dominan, sisi ini memberikan dorongan dalam dirinya untuk berkembang, mencari pengalaman baru, dan tidak sepenuhnya terpaku pada zona nyaman. Kalau kamu merasa pesan ini relate dengan kondisi kamu, jangan abaikan intuisi kamu. Karena seringkali, yang kamu rasakan itu adalah bagian dari energi yang memang sedang bergerak di sekitar kamu. Jangan lupa untuk support channel Queen of Pentacles Tarot dengan cara subscribe, like, dan komentar sebanyak mungkin supaya energi baik ini bisa terus mengalir, dan aku bisa terus berbagi bacaan yang lebih dalam untuk kamu. Dan kalau kamu ingin bacaan yang lebih personal dan eksklusif, kamu juga bisa bergabung di konten berlangganan di channel ini. Terima kasih sudah hadir di sini. Ingat, kamu tidak pernah kebetulan menemukan video ini. Kamu memang sedang dipilih.